Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fajar Budianto. Saya dari kampus TB Global Mulia Cikarang, program studi Perbankan Syariah. Di sini saya bermaksud akan menjelaskan bagaimana caranya uji T dalam sebuah aplikasi SPSS. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS 22 yang saya gunakan kali ini. Dan sebelumnya saya sudah memiliki data yang akan kita gunakan dalam pembahasan kali ini, yaitu data keputusan pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembeli. Jadi ini data yang akan kita gunakan pada penelitian kali ini. Saya sudah mengumpulkan ada total 60 data dari kuesioner yang saya buat ya teman-teman. Baik teman-teman, kita pindahkan saja data kuesioner ini ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita klik di sini, kita paste saja. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Di sini masih ada desimalnya ya. Dan variabelnya juga masih default seperti ini, masih bawaan dari SPSS-nya. Nah, sebelum masuk ke analisis uji T-nya, kita ubah dulu data berikut ini ke variabel view. Lalu kita klik yang ini, kita ubah menjadi X1. Dan yang kedua ini kita ubah menjadi X2. Dan yang ketiga ini kita ubah menjadi variabel Y. Lalu pada kolom label ini kita masukkan nama-nama variabel kita teman-teman. Itu yang pertama variabel promosi, yang kedua variabel harga, dan yang ketiga yaitu keputusan pembeli. Lalu di sini teman-teman jangan lupa desimalnya dikosongkan saja semua. Coba menjadi 0 saja. Nah, setelah seperti ini, langsung kita kembali lagi ke data view. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Datanya sudah berubah. Ini sudah menjadi X1, X2, dan Y. Kita cek ulang, apakah benar datanya 60. Sama seperti yang di Excel tadi. Nah, tepat ya teman-teman. Sama, totalnya 60 data. Lalu bagaimana caranya kita bisa menganalisis dengan uji T? Nah, langsung saja kita masuk ke menu Analyze atau Analisis. Kemudian klik menu Regression. Nah, di sini teman-teman pilih yang linear ya teman-teman. Pilih saja. Saya buang dulu ininya. Nah, kemudian yang tabel promosi dan harga ini teman-teman blok. Lalu masukkan ke kolom independen. Nah, dan yang tabel keputusan pembeli ini teman-teman masukkan ke kolom dependen ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu tinggal klik OK saja. Nanti akan muncul output seperti ini teman-teman. Totalnya ada 4 tabel ya. Yang pertama yaitu tabel variabel. Tabel variabel itu yaitu tabel variabel yang kita gunakan pada penelitian kali ini atau pada pembahasan kali ini ya teman-teman. Nah, untuk tabel summary ini digunakan untuk melihat koefisien determinasi. Nah,
Untuk tabel ANOVA ini digunakan untuk melihat uji F atau uji simultan ya teman-teman. Dan yang terakhir ada tabel koefisien, yaitu tabel yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini, yaitu tabel koefisien untuk melihat uji T. Begitu teman-teman. Jadi sebelumnya kita lihat dulu dasar pengambilan keputusan uji T. Di sini saya sudah menghimpun penjelasan dasar pengambilan keputusan uji T, yang dimana di sini dijelaskan bahwa jika ini ada 2 poin ya teman-teman. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5 atau nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Poin keduanya yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk nilai T tabelnya sendiri, saya sudah dapatkan dengan nilai 2,002. Seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Kita lihat dari poin pertama terlebih dahulu. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sini kita lihat nilai signifikannya teman-teman. Ini ada nilai signifikan. Nilai signifikan dari variabel promosi sendiri yaitu 0,01. Dan nilai signifikan dari variabel harga yaitu 0,00. Keduanya ini kurang dari 0,05. Kalau melihat nilai T hitungnya, kita lihat nilai T hitungnya di sini teman-teman. Nah, nilai T hitungnya lebih dari nilai T tabel semua berarti ya. Di sini ada yang variabel promosi itu lebih dari nilai T tabel. Variabel harga pun sama, lebih dari nilai T tabel. Jadi pada poin pertama ini dalam dasar pengambilan keputusan uji T diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, teman-teman. Nah, jika kita lihat dari poin kedua, sebenarnya sama saja, teman-teman. Dari poin kedua ini kita lihat nilai signifikannya itu masih kurang dari 0,05. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh, tapi pada kenyataannya nilai signifikan di sini memang kurang dari 0,05, baik itu dari tabel promosi maupun dari tabel harga ya teman-teman. Jadi keduanya itu kurang dari 0,05. Atau kita lihat nilai T hitungnya. Jika nilai T hitungnya kurang dari nilai T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan pada kenyataannya, di sini nilai T hitung itu memang lebih besar dari nilai T tabel ya teman-teman. Jadi, keputusannya dalam 2 poin ini sudah bisa kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi itu kesimpulannya ya teman-teman. Mengacu kepada 2 poin dasar pengambilan keputusan uji T ini, dua-duanya bisa disimpulkan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini, jika mengacu terhadap poin pertama dan kedua dalam dasar pengambilan keputusan uji T,
yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.